Teknologi Lingkungan merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Kedeputian Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sejalan dengan misi BPPT, Pusat Teknologi Lingkungan mengemban tugas melaksanakan inovasi teknologi lingkungan untuk mendukung daya saing, kemandirian bangsa, dan pelayanan publik. Dalam melaksanakan misinya, Pusat Teknologi Lingkungan didukung oleh 3 bidang, yakni bidang teknologi pengendalian pencemaran lingkungan, bidang konservasi dan perlindungan lingkungan, serta bidang tata kelola lingkungan. Ketiga bidang ini secara sinergis menangani permasalahan lingkungan seperti limbah padat atau sampah, air bersih, limbah cair, serta pencemaran udara. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan pola hidup masyarakat Indonesia, permasalahan sampah dan limbah padat tidak terhindarkan lagi. Pengelolaan sampah di sumber, pengangkutan dan penampungan di TPA merupakan aktivitas rutin yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan bila tidak ditangani secara serius. Dalam menunjang program 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle, Pusat Teknologi Lingkungan melaksanakan berbagai aktivitas dari mulai capacity building, pen trigger untuk membentuk kader-kader lingkungan, pemilahan sampah dari sumber, pembuatan kompos granular dari sampah-sampah organik, pembuatan handicraft dari bahan sampah, serta pendirian bank-bank sampah. Pola-pola yang dilakukan Pusat Teknologi Lingkungan ini bertujuan untuk merubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai, selain mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Teknologi komposting skala rumah tangga. Komposter aerobik inovasi BPPT sangat mudah dipraktekkan, bisa dibuat sendiri, aman terhadap lingkungan, tidak berbau, dan tidak berbelatung. Telah dideminasikan di berbagai daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kabupaten kota seluruh Indonesia sudah tidak diperkenankan lagi menerapkan sistem TPA open dumping, melainkan harus menggunakan TPA sanitary landfill. Dalam mendukung teknologi TPA, Pusat Teknologi Lingkungan telah mengembangkan pilot plant TPA sanitary landfill, sistem basah dengan menyiramkan air lindi yang keluar ke dalam tumpukan sampah. Metode ini telah terbukti dapat mempercepat proses penguraian sampah di TPA, sehingga waktu penggunaan kembali TPA akan dapat lebih cepat. Dalam mendukung program penataan lingkungan serta untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, Pusat Teknologi Lingkungan telah menghasilkan berbagai pengkajian dan penerapan teknologi pengolahan limbah padat menjadi energi biogas dan listrik. Bahan baku yang dipergunakan untuk menghasilkan energi tersebut berasal dari sampah makanan yang berasal dari rumah tangga atau sampah organik yang ada di TPA. Pembuatan energi biogas telah diaplikasikan dengan menggunakan bahan baku kotoran sapi yang ada di peternakan sapi. Dengan cukup beternak 4 ekor sapi, akan dapat menghasilkan penerangan 500 watt dan gas yang dapat dipakai oleh beberapa rumah untuk masak setiap harinya. Dalam rangka menciptakan kawasan berwawasan lingkungan, Pusat Teknologi Lingkungan telah melakukan kajian pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan. Sampah dari suatu kawasan dipilah dan diolah dengan suatu digester anaerobik untuk dapat menghasilkan gas metana. Digester dibangun dalam skala kawasan maupun rumah tangga. Gas terbentuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk masyarakat sekitar. Dengan metode ini, permasalahan sampah dapat terkurangi, suplai energi dapat bertambah. Hasil ini dapat dipakai sebagai bahan rekomendasi BPPT kepada pemerintah dalam menciptakan kawasan berwawasan lingkungan dan mandiri energi. Untuk mendukung kebersihan sungai dan mengendalikan pencemaran lingkungan, pemerintah melalui peraturan-peraturan telah menentukan baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan. Untuk mendukung teknologi dalam memenuhi baku mutu tersebut, BPPT telah mengembangkan teknologi pengolahan air limbah yang dapat mengolah polutan air limbah dengan efisiensi pengolahan tinggi. Mudah dioperasikan dan biaya operasionalnya relatif murah. Teknologi tersebut menggunakan mikroba yang dibiarkan dalam tangki anaerob dan aerob dengan menggunakan media menyerupai sarang tawon. Teknologi ini telah diaplikasikan di berbagai tempat seperti rumah sakit, gedung perkantoran, maupun industri. Tidak sebatas kepada pemenuhan baku mutu, teknologi ini juga dapat diaplikasikan untuk pengolahan lanjutan di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL
sehingga air hasil olahannya dapat dipergunakan kembali atau didaur ulang. Air bersih merupakan sumber daya yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia, mulai dari air minum, memasak, mandi, mencuci, peternakan, pertanian, perikanan, dan untuk industri. Sumber daya air yang ada di sekitar kita pada umumnya berada pada kondisi kualitas air yang tidak baik, karena kesalahan kita dalam mengelola lingkungan atau karena sifat alami di mana sumber air tersebut berada. Upaya Pusat Teknologi Lingkungan atau PTL untuk meningkatkan kualitas sumber daya air tersebut telah dilakukan mulai dengan menghasilkan berbagai paket teknologi, dari mulai teknologi sederhana tanpa listrik, sampai dengan teknologi mutakhir menggunakan membran ultrafiltrasi dan reverse osmosis. Teknologi ini diaplikasikan untuk berbagai kondisi air baku sampai dengan menghasilkan kualitas air yang langsung dapat diminum tanpa dimasak. Salah satunya air gambut. Air ini berwarna coklat, keruh, mengandung besi tinggi, bersifat asam, dan terkadang berasa asin atau payau. Dengan sentuhan teknologi, Pusat Teknologi Lingkungan telah berhasil membuat air gambut tersebut menjadi air siap minum dengan kualitas yang tidak terkalahkan dari air kemasan yang beredar di pasaran. Tidak terbatas kepada air gambut, Pusat Teknologi Lingkungan juga telah berkiprah membantu korban banjir Jakarta dengan mengirimkan unit peralatan air siap minum sistem membran yang dapat mengolah air banjir menjadi air yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan air bersih warga yang terkena banjir, dan bahkan langsung dapat diminum. Unit peralatan ini dikemas dalam suatu mobil yang dijalankan melintasi banjir dan menjangkau lokasi pemukiman masyarakat korban banjir untuk mensuplai kebutuhan air. Di sisi lain, budaya hemat air untuk mengurangi resiko krisis air perlu digalakan. Untuk dapat mengefisienkan pemanfaatan sumber daya air, Pusat Teknologi Lingkungan telah mengembangkan teknologi daur ulang air limbah menjadi air yang dapat mensubstitusi kebutuhan air bersih. Terobosan ini membawa dampak kepada perbaikan kualitas lingkungan maupun peningkatan pemanfaatan sumber daya air lain sebagai air baku bersih, yang mana salah satu aplikasinya adalah di kawasan perhotelan Tanjung Lesung, Pandeglang. Dalam rangka mengendalikan kualitas air buangan IPAL, Pusat Teknologi Lingkungan telah mengembangkan sistem online monitoring yang ditempatkan pada outlet IPAL. Beberapa parameter pencemar dapat dideteksi secara real-time, sehingga akan memudahkan dalam hal pencegahan bila terjadi kualitas air buangan yang berada di atas ambang batas. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan sensor dan logger yang bisa diatur tampilan maupun pengiriman data sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi teknologi online monitoring ini telah banyak dilakukan di beberapa badan air, baik yang bersifat fix maupun mobile, yang tentunya selain mendapatkan data yang real-time, juga menghemat biaya analisa kualitas air. Salah satu gas yang dikhawatirkan dapat menyebabkan pencemaran udara dan perubahan iklim global adalah karbon dioksida. Pusat Teknologi Lingkungan telah mengembangkan metode baru untuk mereduksi kandungan CO2 di udara maupun di cerobong asap dengan memanfaatkan mikroalga sebagai penyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Efektivitas mikroalga dalam menyerap CO2 dalam suatu fotobioreaktor sangat menakjubkan dibanding dengan sistem lain. Sebagai akibat dari banyaknya CO2 yang terserap, sel mikroalga akan berkembang pesat. Perkembangan sel ini tidak menjadikan masalah karena Pusat Teknologi Lingkungan telah berhasil memanfaatkan sel mikroalga menjadi biofuel. Inovasi teknologi lingkungan tidak hanya sebatas kepada penerapan di mitra swasta maupun industri. Untuk mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan oleh Sekretariat Wapres tahun 2011, BPPT mempunyai tugas memberikan dukungan teknologi lingkungan. Aplikasi dalam kegiatan GNIB ini, Pusat Teknologi Lingkungan telah menerapkan teknologi pengolahan air limbah di gedung perkantoran, baik untuk kantor BPPT Tamrin maupun untuk kantor BPPT Geostek Serpong. Demikian halnya dalam pengelolaan persampahan, BPPT Tamrin telah mengembangkan tempat pengelolaan sampah sementara sistem 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, yang di dalamnya terdapat unit komposting, pemilahan, bahkan sampai tersusun organisasi bank sampah. Dalam penyediaan air minum, Pusat Teknologi Lingkungan juga telah mengaplikasikan hasil inovasinya di perkantoran Geostek Serpong. Air keran yang bersumber dari Pampus Pitek Serpong
telah dapat disulap menjadi air siap minum yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum karyawan yang bekerja di gedung Geostek. Untuk mendukung kebersihan udara di lingkungan gedung Geostek BPPT Puspitek Serpong, Pusat Teknologi Lingkungan telah juga menerapkan fotobioreaktor mikroalga penyerap CO2. Warna hijau khas mikroalga membawa kesan asri tersendiri bagi lingkungan sekitar Geostek, yang dapat membuat lebih nyaman bagi pegawai yang bekerja di lingkungan kantornya.